lagi bersama saya Revandi Jennifer dengan NIM 2211071017. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir dari modulasi digital, yaitu Quadrature Passive Keying atau dapat disingkat dengan QPSK. QPSK, apa pengertian dari QPSK? QPSK adalah singkatan dari Quadrature Passive Keying yang merupakan sebuah teknik modulasi digital yang digunakan dalam komunikasi nirkabel, yaitu komunikasi tanpa kabel. QPSK memungkinkan pengiriman data dengan lebih efisien dibandingkan dengan teknik modulasi analog tradisional. Sinyal termodulasi dari QPSK didapatkan dari 4 macam sinyal. Dari 4 macam sinyal input yang berbeda, yaitu ada 00, 01, 11, dan juga 10. Setiap 2 bit biner diwakili satu simbol. Untuk bit 10 mempunyai fase atau fasa, yaitu 135 derajat, sedangkan untuk bit 11 mempunyai fase, yaitu 45 derajat. Diagram konstelasi dari modulasi digital QPSK adalah dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada gambar atas ini, input dari QPSK yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada key dan satu lagi juga ada i. Nah, setiap key dan juga ini input ini memiliki nilai-nilai, yaitu pada saat key-nya bernilai 1 dan juga i-nya bernilai 0, maka sudut yang terbentuk adalah 135 derajat. Ini dapat kita lihat dari diagram yang di bawah ini. Saat dia bernilai 1 dan juga 0, maka letak di sini pada kuadran kedua bernilai positif 135 derajat. Nah, saat input key bernilai 0 dan juga i bernilai 1, maka dia itu terletak pada kuadran keempat yang bernilai negatif 45. Nah, saat key bernilai 1 dan juga i bernilai 1, maka terletak di kuadran pertama yang bernilai positif 45 derajat. Dan untuk kuadran ketiga, yaitu saat key 0, i 0, maka terletak di minus 135 derajat. Kita lanjut. Nah, pada modulator terjadi proses percampuran antara sinyal informasi dan juga sinyal pembawa, sehingga menjadi sinyal yang termodulasi. Dan sinyal inilah yang ditransmisikan sebagai input pada demodulator. Proses yang terjadi pada demodulator adalah proses pengembalian kembali menjadi sinyal awal atau sinyal informasi. Hal ini dilakukan oleh demodulator dengan memisahkan sinyal informasinya dengan sinyal pembawa. Nah, ini kita membahas tentang alur kerja dari modulator QPSK. Dapat kita lihat dari gambar ini, terdapat binary input yaitu FB yang terdiri dari dua input, yaitu ada i dan juga ada key. Nah, pada masing-masing i dan key memiliki logic 1 dan juga logic 0, maka pada key terdapat dua lagi input, yaitu 1 dan 0, dan juga pada i pun gitu, mempunyai 1 dan juga 0. Pada saat itu di balance modulator kan, kemudian juga diberi 90% 90 derajat beda pasanya, kemudian masuk pada band pass. Kalau di bawah ini plus minus cos, kalau di atas yaitu plus minus sin.
karena pada Q menggunakan cosinus sedangkan I pada sinus. Jadi masuk pada band pass, setelah masuk kemudian keluar sebagai output pada QPSK. Jadi begitulah prinsip kerja dari modulator QPSK. Kemudian penjelasannya, alur kerja modulator QPSK yang bagian A, osilator membangkitkan sinyal pembawa dan sinyal detak untuk sinyal data. Sinyal detak akan dijadikan sinyal data oleh pembangkit sinyal acak. Sinyal data acak dibagi 2 bit splitter atau pengkonversi serial ke paralel menjadi data I, yaitu bit urutan ganjil, dan juga Q, bit urutan genap. Data I itu in pass memodulasi sinyal pembawa in pass yaitu sinyal sinus, dan juga data Q atau quadratur memodulasi sinyal pembawa quadratur atau sinyal kosinus sehingga menjadi sinyal BPSKI dan juga sinyal BPSKQ. Jadi dapat diartikan bahwa sinyal yang ada pada QPSK ini terdiri dari sinyal BPSK yang dari sinyal sinus dan juga sinyal kosinus. Kemudian BPSKQ dan juga BPSK ini dijumlahkan oleh adder sehingga menjadi sinyal QPSK. Nah, selanjutnya ini percobaan tampilan pada MATLAB. Dapat kita lihat bahwa pada FB-nya pada nilai input itu ada nilai 1 0 1 0 01 dan juga 1100. Dapat kita lihat di sini bahwa pembagiannya pun ini dibedakan lagi dari Q, dari kanal I dan juga kanal Q. Nah, untuk kanal I sendiri berarti ini nih nilai 1 ini terdapat pada kanal I. Untuk pembagian pada kanal I itu dikali 2. Jadi pada saat bernilai 1 di sini pada kanal I ini menjadi 1. Nah, sedangkan pada kanal Q yang pada saat di bawah sini, nah jadi 00 2 kali. Dan begitu seterusnya. Saat ini 01, maka di kanal I nya ini 00 dan kanal Q nya ini 11. Kemudian pada saat 11 di kanal I nya 11, di kanal Q nya 11, dan juga pada saat 00 kanal I nya 00, kanal Q nya 00. Jadi jika di sini kanal Q nya ini ada nilai I, ada nilai 1, maka pada bit kanal itu dikaliin 2 di 11, sedangkan di sini cuma 1 bit. Itu penjelasan mengenai input yang ada. Selanjutnya itu bagaimana input dan output modulator pada kanal-kanal tersebut. Nah, ini terbalik, ini Q ya, ini Q, ini I. Pada saat kanal Q yaitu 00 11 1100, ini output keluarnya dimulai dari bawah sini, kemudian naik ke atas, ini juga naik ke atas, juga mulai dari bawah lagi. Dan untuk pada kanal I yaitu ada 11 00 1100. Jadi untuk pemulaiannya tuh dimulai dari sini saat 1,
dan seterusnya. Nah, ini pada saat sinyal input fs tadi diberi sinyal carrier, maka hasilnya akan outputnya dari GPS katakan menjadi seperti ini, yang dapat di slide sebelumnya dijelaskan menjadi seperti yang atas nih, hingga membentuk sinyal seperti ini yang berbeda, pasanya itu sebesar 90 derajat. Ini adalah spektrum frekuensinya. Nah, kita masuk ke bandwidth. Untuk bandwidth, yang pertama dari modulasi sinyal, yaitu berupa dari omega t sama dengan 2V FB per 4T. Kenapa ini 4? Karena kita mempunyai input 4. Kita mempunyai input 4 dan juga pada carriernya yaitu omega CT sama dengan 2V FC. Jadi untuk output yang didapatkan, ini lanjutannya, output yang didapatkan itu sin 2V FB per T dikali sin 2V FCT, sehingga pada rumus yang di bawah ini setengah cos 2V FC kurang FB per 4 T dikurang setengah cos 2V FC ditambah FB per 4 T. Untuk mempermudahnya, untuk mencari rumusnya itu FB per 2. Ini adalah rumus sederhananya. Kemudian jika diketahui FB sama dengan 90 Mbps dan FBQ juga itu sama dengan FBI, maka kita hanya perlu mencari satu karena rumusnya sama. Jadi 10 Mbps nih dibagi 2 sama dengan 5 Mbps. Nah, ini adalah berupa pembuktiannya ya. Jadi misalnya diketahui, nah ini kursornya, ini ada FA sama dengan FBQ per 2 atau FBI per 2 itu sebesar 5 Mbps dibagi 2 sama dengan 2,5 MHz. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, sin 2VFAT dikali sin 2VFCT, sehingga dapatlah yang rumus yang ini tadi, setengah cos 2VFC kurang FAT dikurang setengah cos 2VFC ditambah FAT. Jadi ini 70 dikurang 25, kemudian 70 ditambah 25, hingga dapatnya 67,5 MHz. Ini 72,5 Hz. Jadi untuk mencari berapa bandwidthnya, untuk bandwidth itu dikurang 72,5 dikurang 67,5 MHz, itu dapatlah 5 MHz. Sehingga untuk output spektrum antara 70 MHz ini 70 MHz dengan bandwidth 3,333 MHz, yaitu dari sini ke sini jaraknya sama, dari ini sini, sehingga bandwidth mendapatkan yaitu 5 MHz. Jadi totalnya dari sini ke sini itu 5 MHz. Nah, untuk dapat kita lihat bagaimana
frekuensi pada iki ini di data ada input FB dengan input yaitu 1101101010. Nah, pada saat channel I yaitu 1, maka secara 2 kali 1 akan berada di atas, kemudian juga Q ada di 1, maka juga ada 1 di atas ini, dan turun ke 0, I menjadi 0, kemudian I naik menjadi 1, I menjadi 1 lagi, dan 1 lagi, baru menjadi 0. Nah, kemudian pada Q saat 1 ini 1 lagi, terus turun menjadi 0 dan 0, kemudian Q naik jadi 1, dan ini turun menjadi 0. Sehingga untuk melihat atau bagaimana cara menentukan bagaimana menentukan frekuensi fundamentalnya dengan cara melihat ini berapa input yang diberikan, maka pada channel atau channel data pada I atau Q itu dikaliin 2. Oke, sekian, terima kasih atas penyampaian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.